Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita terus bisa ya mengikuti proses pembelajaran. Untuk kelas 7 ya sudah banyak yang masuk ya, sekitar 21 orang. Ya, kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kuis yang kemarin sudah banyak memang yang mengerjakan ya. Ada kendala? Kan hanya 2 soal ya. Ada yang mengalami kendala? Enggak ya? Enggak. Tunggu ya, saja buka kembali soalnya. Nomor 1 sudutnya ada 50 ya, sudutnya 50, berarti sudut yang satu lagi itu berapa? Dia pelurus. Kalau dia pelurus berarti 180 kurang 50, jadi berapa itu? 100? Iya, 130 ya untuk jawaban pertama. Kalau jawaban kedua dia sudut penyiku. Sudut penyiku besarnya berapa? Sudut penyiku 90. Berarti sudut yang satu lagi 55. Sisanya berapa itu? Iya, 55 35. Oke, saja hidupkan aja dulu kameranya ya biar enggak ini. Nampak? Nampak enggak? Enggak nampak? Kertasnya udah nampak? Kertasnya nampak. Ini kalau saja nulis gini nampak? Nampak kan? Oh, kameranya mati. Bentar ya saja. Start dulu. Hah? Maksudnya? Itunya sudah start. Nanti nggak terekam yang sudah terekam. Oh gitu. Tunggu ya, baby apa dulu harus kita jalan. Udah nampak nak? Udah nampak? Oh iya iya. Kasih ya baby. Ini ya soal yang kemarin saja bahas lagi ya biar ngerti ya. Nomor 1 dia seperti ini gambarnya, kemudian gini ya. Di sini ada berapa tadi? 50 ya. 50 derajat. Maka besar sudut ini berapa yang dia tanya? Karena ini sudutnya adalah gambar ini adalah sudut pelurus, maka besarnya harus 180. Maka kita buat saja 180 kurang 50. Jadi 130 derajat. Maka jawaban nomor 1 130 derajat. Untuk nomor 2 dia gambarnya seperti ini ya.
Gambarnya seperti ini. Di sini 55 ya kalau nggak salah di sini. Baru kita disuruh nyari penyikunya, artinya sudut yang lain. Disinilah yang ditanya ya. Nah, ini sudut pelurus gambarnya, dia harus besarnya 90 derajat. Jadi besar sudut ini harus 90 derajat. Kalau di sini sudah 55, maka di sini berapa? 90 kurang 55. Maka jawabannya adalah 35 derajat ya. Nah, inilah soal kuis kemarin. Bisa? Bisa nak? Bisa ya? Oke. Ya, jadi Ustazah mau sikit tapi paham daripada banyak semuanya bingung ya. Nah, kalau masih ada yang bingung ditanya. Oke, Ustazah kasih waktu sebentar untuk bertanya. Sudut pelurus besarnya. Ayo jawab. Sudut pelurus besarnya. Sudut penyiku besarnya. Iya, 90 derajat. Oke, kita lanjut materinya. Nah, ini dia ya. Nah, garis ini sudah yang ini. Sekarang sudut bertolak belakang. Nah, dua sudut bertolak belakang. Ini nampak jelas enggak tulisannya atau kecil? Kecil. Si Sahla agak apa dia? Matanya, iya. Kecil enggak Sahla? Enggak nampak. Oke. Ya sudahlah ya, kita Ustazah ini kan dulu ya. Ustazah tulis dulu di kertas. Jadi yang berikutnya kita mau mempelajari sudut bertolak belakang ya, namanya sudut bertolak belakang. Bagaimanakah sudut bertolak belakang? Inilah mau saja jelaskan. Oke. Jadi di sini ada sudut AOC. AOC. Ini dia sudut AOC ya. Kemudian ada sudut DOB. Ini dia sudut DOB. Sudut AOC dan sudut DOB yang tadi yang saja tunjuk tadi ya, kayak mana supaya bagus ini, supaya nampak. Nah, ini AOC dan DOB itu namanya sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang itu besarnya sama besar. Jadi kalau dia bertolak belakang, dia sama besar. Misalnya di sini sudut AOB ada di sini dibuatnya 30 derajat. Maka sudut DOB berapa? Ayo. Dengar. Sudut bertolak belakang dia sama besar, besarnya sama. Kalau sudut AOC 30 derajat, maka sudut DOB berapa? Iya, 30 derajat. Karena dia bertolak belakang, ya. Jadi kalau bertolak belakang sama besar. Kemudian perhatikan lagi, sudut AOD. AOD, ini dia, sudut AOD. AOD sama sudut COB, ini dia. Bertolak belakang enggak? Iya, sama besar. Misalnya di sini 60 derajat, maka di sini berapa, Nak? 60 juga. Iya, jadi udah paham ya?
udah ngerti maksud bertolak belakang. Misalnya si Sahla menghadap ke kanan, kemudian misalnya si Kalila menghadap ke kiri, mereka itu namanya saling bertolak belakang. Begitu juga yang satu misalnya menghadap ke timur, yang satu menghadap ke utara, mereka saling membelakangi, itu juga namanya bertolak belakang. Bisa? Bisa ya? Jadi bertolak belakang dia sama besar. Kita lanjut. Kalau bertolak belakang sudah bisa, kemudian ini saja mau menjelaskan ini. Sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar dipotong sebuah garis. Ini dia, saja mau menjelaskan itu. Tadi sudut bertolak belakang sudah, sekarang hubungan antara sudut-sudut oleh dua buah garis. Ya, saja tulis dulu. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4. Di sini sudut garis A, garis B, atau garis G atau garis H, di sini garis L. Oke, saja hidupkan saja kameranya. Oke, perhatikan. Ini ya. Perhatikan. Ada dua buah garis, garis A, garis B. Garis A, garis B bisa disebut juga garis G dan garis H. Berarti ini ada dua buah garis, gitu ya. Dia namanya garis yang berhimpit. Kemudian ada garis yang memotongnya, yaitu disebut garis L. Kemudian terbentuklah sudut-sudut 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4 milik si garis A. 1, 2, 3, 4 milik si garis B. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ya? Yang pertama, hubungannya itu namanya sudut. Kalau gini sudut bacanya ya, sudut sehadap. Jadi sudut sehadap itu dia sama besar. Sudut sehadap sama besar. Mana yang dikatakan sudut sehadap? Ya, saja kasih contoh satu. Sudut A1 itu sehadap dengan sudut B1. Ini dia. A1 sehadap dengan B1. Mana lagi yang sehadap? Hidupkan aja suaranya. Ya. Bagus. Sudut A3 sehadap dengan B3. Nih, mana lagi? Iya, sudut A2 sehadap dengan B2. Mana lagi? Iya, bagus. Sudut A4 sehadap dengan sudut B4. Pahami ya? Nanti saja kasih kuis tentang sudut-sudut ini. Sudah? Ini namanya sudut sehadap, maka besarnya sama. Sudut ini dan sudut ini sehadap, besarnya sama. Kalau di sini 50, maka di sini 50. Di sini 100, di sini 100. Begitu seterusnya. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua, tadi yang pertama sudut sehadap. Saja timpa ya. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Berseberangan juga sama besar. Dia sama besarnya.
Oke. Mana dalam berseberangan? Mana dalam berseberangan? Nah, misalnya nih Ustazah kasih contoh. Tapi dia khusus di dalam ya. Kalau berseberangan itu kan satu di sana, satu di sana gitu ya. Arahnya kan dia berbeda ya, tempatnya berbeda. Ya, kemudian kalau di sini yang sudut di dalam yang mana nak? Sudut di dalam. Bagus, 3, 4, 1, 2. Dia berada di dalam. Maka sudut dalam berseberangan itu contohnya Ustazah kasih. Sudut A3 dan sudut B2. Ah, ini dia. Mana lagi? Ini dan ini dalam berseberangan. Mana lagi? Ayo. B1 A dulu ya. A4 dengan B1. Iya, dalam berseberangan. Ya, dalam berseberangan. 3 dengan 2, 4 dengan 1 dalam berseberangan sama besar. Oke, lanjut. Sudah 2 ya. Sehadap dalam berseberangan. Kemudian yang ketiga, luar berseberangan. Ah, udah gampang lah itu ya, luar berseberangan. Yang ketiga, luar berseberangan. Berseberangan. Juga dia sama besar. Besarnya sama. Oke, kalau sudut yang berada di luar sudut apa aja nak? A1, A2, B3 dan B4. Yang luar berseberangan yang mana? Ayo. Sudut A1 dan sudut bagus. A1 dan B4 luar berseberangan. A2 dengan B. Iya, bagus. Ustazah tulis. A2 dengan B3 luar berseberangan sama besar. Jadi ingat saja, sehadap dalam berseberangan, luar berseberangan sama besar. Baru sudut yang keempat, hubungan yang keempat. Sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak. Jadi besarnya harus 180 derajat. Dalam sepihak itu yang berada di dalam. Seperti tadi juga yang berada di dalam itu 3, 4, 1, 2. Yang dikatakan sepihak berarti mereka sama, arahnya sama. Ayo, mana kira-kira dalam sepihak antara 3, 4, 1, 2? A3 dan B1, bagus. A3, B1, A4 dan A4 dan B2. Ini besarnya harus 180 derajat. Gini dia, saya nampakkan. Jadi kalau dalam sepihak nak, bukan sama besar, tapi kalau dijumlahkan dalam sepihak tersebut 180 derajat. Oke, yang terakhir, yang kelima, sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak juga besarnya harus 180 derajat. Mana yang luar sepihak? Ayo. Mana yang luar sepihak? Sudut A1 dengan sudut B3 kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Mana lagi? Sudut A2 ditambah sudut B4 kalau dijumlahkan harus 180 derajat.
Oke, nanti yang untuk pengertian-pengertiannya sudah ya. Saja mau tanya dulu. Ada berapa hubungan tadi dua garis yang saling berpotongan? Sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan. Ketiga ini nanti sudutnya sama besar. Kemudian yang keempat ada dalam sepihak, ada luar sepihak. Kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Gitu ya. Oke, Ustazah tanya. Di sini Ustazah buat 60 derajat. Ya. 60 derajat. Dah, berapa besar sudut ini? Ayo, siapa bisa? Alasannya. Bagus. Iya, A1 dengan B1 sehadap, maka besarnya sama 60. Udah? Kalau gitu di sini 60 karena sehadap sama sini. Kalau gitu ini berapa? Ini berapa? Di sini. Iya, kenapa? Alasannya? Kenapa? Bukan, bertolak belakang yang tadi, yang bagian kedua. Ustazah sekarang cerita yang bagian ketiga, maksudnya gambar ketiga. Enggak, ini sama ini punya hubungan apa, Nak? Ini kan tadi 60, Ustazah tanya ini, anak Ustazah jawab 60 juga, benar memang. Mereka punya hubungan apa ini? Bagus, dalam berseberangan. Oke, ini dan ini dalam berseberangan, sama besar. Kemudian, kalau di sini 60, di sini berapa? Ayo. (60) juga salah kalau 60. Ayo, siapa bisa? Pasti kamu bisa. Bagus, di sini 120. 120. Alasannya, ayo yang jawab 120. Bagus. Di sini 60. Ini dan ini dalam sepihak, maka dijumlahkan harus 180. Kalau di sini 60, maka di sini 120. Bagus. Kalau gitu, di sini 120, di sini berapa? Ayo. Iya, kenapa? Alasannya? Iya, dalam berseberangan. Ini sama ini dalam berseberangan, maka sama besar. Kalau gitu saja tanya lagi, berapa sudut ini? Di sini, berapa sudut dua ini? Oke, ini jangan nggak usah saja tanya dulu ya. Saja tanya ini aja dulu lah, 4 ini. 4 ini berapa? Alasannya bagus. Ini sama ini luar berseberangan, sama besar, ya, sama besar. Nah, kalau ini sudah terjawab, ini bisa dijawab. Ini berapa? Bagus, 120. Kenapa?
Karena ini dan ini luar sepihak. Iya, kalau gitu ini sudah terjawab. Berapa nak? 120. Iya. Jadi punya hubungan terjawablah semuanya. Kalau gitu, ini kalau dijumlahkan berapa nak? 120 60. Ini juga atasnya berapa? Ini juga. Ini juga. Berarti kalau ini sudut apa ini namanya? 180. Iya, sudut pelurus. Ini sudut pelurus. Jadi di sini ada 4 buah sudut pelurus. Gitu ya. Sudah terjawab semuanya. Oke. Saja kasih kesempatan dulu lah yang mau bertanya, biar enak. Ayo, siapa yang mau bertanya silahkan. Mana tahu ada yang bingung, ada yang kecepatan. Siapa ya? Ustazah tanya ini. Qatrun nada 7B. Mana qatrun nada 7B? Ya. Apa yang belum mengerti nak? Cara nyarinya. Ini yang bertanya qatrun nada ya? Jadi Mutia Sarifah, kita melihat hubungannya. Makanya hubungannya tadi ada 5, nanti dicatat, kemudian dipahami mana yang sehadap, mana dalam berseberangan, mana luar berseberangan, dalam sepihak dan luar sepihak. Jadi menentukan itu kita menyesuaikan dengan hubungan antara sudut tersebut. Kalau dia ada dalam berseberangan, luar berseberangan, sehadap, sudah jelas sama besar. Tapi kalau ada kata sepihak, ingat aja, kalau ada kata sepihak itu dia harus dijumlahkan 180 derajat, ya kan? Baik dalam sepihak, baik luar sepihak. Cobalah Mutia, dengan cakap-cakap pun mungkin nggak ngerti juga ya. Nah, gini dia Mutia. Perhatikan kameranya ya, perhatikan. Udah habis ya? Oke, bentar ya, satu lagi nih. Ini Mutia. Misalnya di sini 40 Mutia. Di sini berapa Mutia? 20, salah, 40 ya Mutia. Kenapa? Karena sudut ini dan ini sehadap. Ini dan ini sehadap. Kemudian kalau di sini misalnya 140 ya, 140, maka di sini berapa Mutia? Iya, kenapa? Karena ini dan ini adalah sehadap. Gitu ya. Jadi tetap hubungannya ya, nanti Ustazah kirim lagi lah materinya walaupun sebenarnya sama dengan yang semalam. Oke, sudah habis waktunya nak, mau les kedua ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kuisnya dikerjakan ya, di kuisnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.